Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi bersama saya Ibu Eni. Dan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis di bagian bab 1, yakni tentang Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Selanjutnya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Dan Ibu akan baginya dalam 3. Yang pertama itu adalah pengertian Al-Quran. Kemudian yang kedua, nama-nama lain dari Al-Quran. Dan yang terakhir adalah fungsi dari Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim Quraish Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca. Dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Jadi, huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya kesempurnaan akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Dalam pengertian lain disebutkan, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah yang artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat ataupun makhluk lainnya, tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mujizat yang artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Dan selanjutnya yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran merupakan tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat keimanannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang nama-nama dari Al-Quran. Jadi perlu Ibu sampaikan dulu ya bahwa nama-nama Al-Quran itu bukan hanya 2 tetapi banyak. Namun pada materi kali ini Ibu hanya akan membahas 2 saja. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yakni Alkitab atau Kitabullah. Biasanya sering digunakan ketika menyebut Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu dalam bahasa Arab berarti bermakna buku. Berikutnya, namanya adalah Al-Furqan. Jadi, Al-Furqan di sini adalah sebagai pembeda. Selanjutnya, tentang fungsi Al-Quran dalam Islam. Dan kali ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran secara umum. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Dan yang kedua, Al-Quran sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus dalam berbagai hal. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi, Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai penyempurna. Baik, selanjutnya kita berada pada slide yang terakhir ya, tentang fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, pada materi kali ini, Ibu hanya akan bahas 2 fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk, dan yang kedua, Al-Quran itu sebagai pembeda. Baik, di dalam Al-Quran ada 3 posisi yang fungsinya sebagai petunjuk. Yang pertama, petunjuk bagi manusia secara umum. Yang kedua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja ya.
tetapi bagi manusia secara umum. Berikutnya, yang kedua, Al-Furqan atau pembeda. Jadi, fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Dan hal ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai apa yang boleh dilakukan atau yang baik, dan juga apa yang tidak boleh dilakukan atau yang tidak baik. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada yang terakhir. Materi kita selesai di sini ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Dan Ibu juga akan tetap mengingatkan agar kita tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.